Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta daurah Ramadan bersama Yayasan Udur Sunnah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam kesempatan hari ini, pagi dan siang hari ini, insya Allah kita akan membaca dan mentelaah buku Fusulun Fisyam wa Tarawih wa Zakah karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang diberi penjelasan oleh Shalih Al-Utsaimin di kitabnya Tatriz Fusul Fisyam wa Tarawih wa Zakah. Kita akan masuk langsung ke halaman 10, halaman 9. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa inna bimunasabati hululi syahri Ramadan, bimunasabah di kesempatan tibanya bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami sajikan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin sejumlah fasal-fasal berikut ini, seiring memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah jadikan hal ini sebagai amal yang ikhlas karena Allah dan mencocoki syariat Allah, nafi'an li khalqihi, bermanfaat untuk makhluk manusia, makhluk ciptaan Allah. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha pemurah dan pemurah. Maka ada sejumlah fasal tentang hukum puasa, hikmah dan manfaat puasa. Totalnya ada 8 fasal. Ini yang akan insya Allah akan kita baca dan kita telaah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Fasal yang pertama tentang hukum puasa. Puasa Ramadan adalah satu kewajiban, dan kewajibannya itu sabitah berdasarkan kitabullah ta'ala, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kesepakatan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, dan puasa itu hanya dalam beberapa hari yang bisa dihitung. Artinya hari-hari yang sedikit yang bisa dihitung. Maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau sedang bepergian lantas tidak puasa, fa'iddatun, maka diganti dengan bilangan yang sama, min ayamin ukhor, di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ketika itu siapa yang mampu untuk berpuasa boleh tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, diganti dengan fidyah. Maknanya tebusan, ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan ketika itu wa antasumu
khairul lakum, jika kalian memilih puasa dan bukan fidyah, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sekaligus bukti benarnya petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara kebenaran dan antara kebatilan dan kebenaran. Maka kemudian di ayat ini menghapus hukum yang berlaku pada ayat 184. Di ayat 184 terdapat kelonggaran antara puasa ataukah fidyah. Lantas ketentuan ini dihapus dengan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra, siapa yang tidak bepergian di antara kalian asyahra, di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, wajib baginya puasa. Kemudian kalimat selanjutnya nampaknya sekilas nampaknya pengulangan dari ayat 184, namun hakikatnya adalah tidak, karena bagian ini adalah untuk menegaskan bahwasannya yang dihapus, ketentuan yang dihapus hanya kelonggaran antara memilih puasa atau fidyah. Sedangkan masalah musafir dan orang sakit, ketentuannya sama, tidak mengalami perubahan dengan turunnya Al-Baqarah 185. Sehingga Allah katakan, wa man kana maridhan, siapa saja yang sakit atau bepergian lantas tidak puasa, maka diganti dengan iddatun, bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Walitukmilul iddata, hendaklah kalian sempurnakan hitungan bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah dan agungkanlah Allah karena hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan Nabi SAW bersabda tentang dalil wajibnya puasa Ramadan, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 hal. Boleh dibaca syahadati, boleh dibaca syahadatu. Kalau dibaca syahadati menjadi badal untuk khamsin. Sedangkan kalau dibaca syahadatu maka menjadi khobar dengan membuang mubtada yang maknanya ala khamsin huwa syahadatu. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, berhaji ke Ka'bah, yang jadi mahalu syahid, yang jadi sisi pendalilan, wasami Ramadan, dan puasa Ramadan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, urutannya adalah puasa Ramadan dan haji ke Al-Bait, yaitu ke Ka'bah. Kaum muslimin sepakat akan kewajiban puasa Ramadan, sehingga siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, ya tidak percaya dan tidak meyakini kewajibannya, maka dia, jika dulu dia adalah seorang muslim, maka dia murtad dan kafir karenanya, diminta bertobat. Jika dia bertobat, itulah yang diharapkan. Lantas wa akara, dan mengakui kewajiban puasa Ramadan, fadzaka, maka itu yang diharapkan. Wa illa, jika tidak, kutila kafiran, maka berhak untuk mendapatkan hukuman mati dengan status sebagai orang yang kafir. Puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah, sehingga Rasulullah SAW menjalani puasa Ramadan selama 9 kali Ramadan. Dan puasa Ramadan itu kewajiban setiap muslim, kalau orang kafir tidak wajib. Kewajiban baligh, orang yang sudah baligh, anak kecil tidak wajib. Akilin, kewajiban orang yang berakal, tidak gila, karena orang gila tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Sehingga puasa Ramadan tidak wajib untuk orang kafir,
seandainya ada orang kafir nekat ikut puasa Ramadan, tidak diterima sampai dia masuk Islam. Puasa Ramadan tidak wajib untuk anak kecil sampai balik. Sampai balik. Dan jika dia sudah tamyiz maka dan mampu untuk puasa, maka sah jika berpuasa dengan pahala, dengan nilai pahala sunnah. Jika belum tamyiz maka tidak sah. Kemudian balik itu terjadi yang pertama dengan genap 15 tahun pakai kalender Hijriah. Yang kedua atau tumbuhnya bulu kemaluan. Yang ketiga keluarnya air mani dengan mimpi atau yang lain. Sedangkan untuk perempuan tanda baliknya tambah satu lagi bil haidi, keluarnya darah haid. Jika anak kecil mengalami salah satu dari hal-hal di atas, faqad balagha, artinya dia sudah balik. Dan akan tetapi anak kecil diperintahkan untuk berpuasa jika mampu tanpa membahayakan dirinya dan kesehatannya, supaya dia terbiasa dan biasa dengan puasa. Dan ini ada nilainya, nilai sunnah dengan syarat anak kecil ini sudah tamyiz. Yang tamyiz itu kurang lebih adalah berumur genap 7 tahun dengan menggunakan kalender Hijriah. Dan puasa tidak wajib untuk orang yang tidak memiliki akal karena gila atau perubahan otak dan semacam itu. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, maka jika seorang itu sudah tua renta sehingga dia yahdhi pikun, sehingga wala yumayizu, dia tidak memiliki tamyiz, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya. Demikian juga tidak ada kewajiban it'am, membayar fidyah. Penjelasan dari Sasalah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Musannif rahimallahu ta'ala menyebutkan di sini di awal, ini tertulis hadhil usul, harusnya hadhil fusul ya. Di awal dari fasal-fasal ini beliau menyebutkan penjelasan hukum puasa dan membukanya dengan penjelasan bahasanya puasa Ramadan, dan inilah yang ingin dijelaskan di sini adalah faridah. Satu kewajiban, kewajibannya itu ada dengan dalil Quran, Sunnah dan ijma'. Adapun Al-Quran, fal aslu, asal di sini artinya dalil. Dalil tentang halnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Wa dilalati haula'il ayati, dan ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya puasa dari dua sisi. Yang pertama, penegasan kalau puasa itu diwajibkan dalam kata kutiba alaikumusiyam. Yang dimaksud dengan kutiba alaikumusiyam, katbi di sini artinya al-luzumu wal ijabu, harus dan harus. Maka katbi atau kataba ketika berputar di teks Al-Quran dan hadis, maka maknanya adalah kewajiban. Dan jika hal tersebut berkenaan dengan syariat, artinya kewajiban syariat. Jika itu masalahnya masalah takdir dan kenyataan, maka artinya adalah kewajiban secara takdir. Dan hal yang diwajibkan di sini berkenaan dengan perkara syariat, sehingga maka dia adalah dalil kewajiban puasa Ramadan. Kemudian yang kedua ada pada potongan ayat di ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang tidak bepergian di antara kalian di bulan Ramadan, wajib baginya puasa. Maka potongan ini dalil wajibnya puasa, karena di sini kita jumpai fi'il mudhari' bergandeng dengan lam amr yang menunjukkan perintah. Sedangkan hadis, maka ada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Isinya Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas
5 tiang. Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu 5 tiang tersebut. Salah satunya adalah sauma Ramadhana, puasa Ramadan. Dalil wajibnya puasa Ramadan yang ketiga adalah ijma atau konsensus ulama. Maka ijma wajibnya puasa Ramadan itu sudah masyhur, sudah populer indal khasi, baik oleh kalangan terpelajar ataupun orang awam dari kalangan kaum muslimin. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bagian dari apa yang beliau sebutkan berkenaan dengan kewajiban puasa, beliau sampaikan bahasanya kewajiban puasa itu wajib untuk muslim balik dan berakal. Beliau hanya menyebutkan muslim balik dan berakal. Kata pensara harus ditambahi 2 poin. Yang pertama adalah mampu sehingga mustati'. Kemudian yang kedua terbebas dari faktor penghalang. Salimin minal mawani. Terbebas dari faktor-faktor penghalang. Sehingga 3 ditambah 2 ada 5. Maka pada saat itu kesimpulannya puasa itu wajib untuk orang yang memenuhi 5 kriteria. Pertama muslim, balik, berakal, mampu dan terbebas dari faktor-faktor penghalang semacam haid. Semacam haid. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan sejumlah permasalahan yang merupakan derivat dari hal ini. Beliau sebutkan di antara permasalahan yang menjadi derivat adalah dari ketentuan orang yang wajib puasa adalah Islam. Maka tidak wajib puasa bagi orang kafir. Yang dimaksud puasa tidak wajib atas orang kafir. Dia tidak dituntut untuk berpuasa ketika dalam kondisi kafir. Dan seandainya tetap puasa tidak sah. Dan bukanlah maksudnya puasa tidak wajib atas orang kafir, bukannya orang kafir itu tidak mendapatkan sapaan dan seruan syariat. Bukan tidak kemudian terbebani beban syariat. Lima takarrar karena sudah kaidah yang sudah baku dan jelas bahasanya orang kafir itu tetap terbebani semua beban-beban syariat. Dalam pengertian nanti di akhirat nanti mereka akan mendapatkan tambahan azab karena tidak puasa, karena tidak bayar zakat, tidak berhaji dan seterusnya. Kemudian yang wajib puasa itu bulugh, sehingga as-shaghir anak kecil tidak wajib puasa. Anak kecil tidak wajib puasa sampai balik, dan balik itu ditandai dengan 3 tanda. Yang pertama sudah sampai usia genap 15 tahun dengan kalender Hijriah. Kemudian tumbuhnya al-anah, bulu kemaluan, atau yang dimaksud dengan al-anah adalah bulu di kubul, jalan depan. Kemudian yang ketiga keluarnya air mani dari orang yang semula anak kecil ini dengan mimpi basah atau yang lain. Kemudian perempuan memiliki kekhasan tanda balik yang keempat, keluarnya darah haid. Kemudian penulis menyebutkan bahasanya di antara cara pendidikan syar'i adalah memerintahkan anak kecil untuk berpuasa jika sudah mampu berpuasa tanpa menimbulkan bahaya bagi mereka, supaya terbiasa dan biasa dengan puasa. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim melakukan hal itu dengan anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian penulis menyebutkan karena tadi ada ketentuan berakal, maka orang yang tidak berakal karena gila atau perubahan otak atau yang lainnya, maka orang yang karena kadalika seperti itu tidak terkena kewajiban puasa. Wa min hadzal jinsi, dan sejenis ini adalah orang tua idza kharifa jika sudah pikun, wa harima dan pikun, sara yahdi sehingga dia bisa yahdi itu
ngomong sendiri, tidak karuan. Kata orang Jawa, deleming gitu. Itu berarti betul-betul pikun. Maka tidak ada kewajiban puasa atasnya, demikian juga tidak ada kewajiban untuk it'am membayar fidyah. Karena orangnya tidak lagi layak untuk menjadi sasaran kewajiban puasa. Kemudian orang yang wajib puasa itu mustati' mampu. Yang sehingga tidak terkena kewajiban puasa orang sakit. Maka orang yang sakit itu tidak terkena kewajiban puasa. Sebagaimana nanti akan disebutkan rincian untuk tentang orang yang sakit. Fima yustaqbal di lembar yang akan datang dalam perkataan penulis Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kemudian yang kelima, terbebas dari faktor-faktor penghalang. Maka sehingga tidak termasuk dalam kewajiban puasa Ramadan wanita yang sedang haid ataukah nifas. Ada pada diri keduanya faktor penghalang untuk berpuasa, yaitu keluarnya darah haid atau nifas dari keduanya. Ya, kemudian fasal yang kedua tentang fi hikami siyami, hikmah-hikmah puasa dan manfaat-manfaat puasa. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya adalah zat yang bersifat hikmah. Dan hikmah maknanya itqanul umur. Adalah melakukan segala sesuatu secara sempurna dan meletakkannya semuanya pada tempatnya masing-masing. Maka konsekuensi dari nama Allah Ta'ala ini adalah semua yang Allah ciptakan dan semua aturan yang Allah syariatkan, maka itu karena hikmah yang luar biasa. Yang hikmah ini diketahui oleh manusia yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Dan puasa yang Allah syariatkan dan Allah wajibkan atas hamba-hambanya itu memiliki hikamun azimatun, hikmah-hikmah yang luar biasa dan manfaat yang banyak. Di antara hikmah puasa, puasa adalah ibadah yang seorang hamba mendekatkan diri dengannya kepada Rabb-nya. Dengan meninggalkan apa yang disukai. Bahkan hamba itu memiliki fitrah untuk menyukainya. Yaitu suka makanan, suka minum, dan suka melakukan hubungan biologis. Itu semua ditinggalkan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan beruntung dengan mendapatkan dari karomatihi, tempat kemuliaan yaitu surga. Maka jelaslah dengan hal itu itharuhu, bahasanya orang yang beriman lebih memilih apa yang dicintai oleh Tuhannya daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Lebih mencintai kampung akhirat dibandingkan dunia. Kemudian yang kedua di antara hikmah puasa adalah sebab untuk bisa menjadi insan yang bertakwa. Jika orang yang berpuasa itu melaksanakan kewajiban puasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Puasa diwajibkan supaya kalian bertakwa. Maka orang yang berpuasa diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan inilah maksud terbesar dari puasa. Bukanlah maksud puasa menyiksa orang yang berpuasa dengan meninggalkan makan, minum, dan hubungan biologis. Karena Nabi SAW bersabda, "Malam yada' qaula zur." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan haram dan perbuatan haram, wal jahla dan perbuatan yang sia-sia, tidak ada nilainya saat puasa, maka Allah tidaklah membutuhkan puasanya yang hanya tidak makan dan tidak minum. Demikian dalam riwayat Bukhari. Apa makna qaula zur di sini? Biasanya perkataan palsu gitu. Kalau Ibnu Utsaimin mengatakan qaulu zur artinya semua yang haram, semua ucapan haram, bohong, riba, membicarakan kejelekan orang yang itu nyata ada pada dirinya, mencaci maki dan perbuatan haram yang lainnya. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan al-amal bizur adalah melakukan semua perbuatan haram. Minal udwan ala nas,
semacam melampaui batas terhadap orang lain, bentuknya khianat, menipu, memukul badan orang, mengambil harta orang dan yang lainnya. Dan termasuk dalam perbuatan yang haram adalah mendengarkan hal yang haram untuk didengarkan, semacam nyanyian yang haram. Kemudian ma'azib, ma'azib sama dengan alatul lahwi, sama dengan alat musik, mendengarkan alat musik. Kemudian al-jahla adalah as-safah, safah artinya akal yang tidak sempurna. Safah maknanya mujanabatu rusydi, menyelisihi yang benar dalam ucapan dan perbuatan. Maka jika orang yang berpuasa itu tamasyah, sejalan dengan tuntutan ayat dan hadis, maka puasa itu memiliki fungsi mendidik dirinya dan memperbagus akhlaknya, meluruskan perilakunya. Sehingga tidaklah bulan Ramadan berakhir kecuali dia telah terpengaruh dengan terpengaruh luar biasa. Yang ini nampak pada dirinya, akhlak dan perilakunya. Kemudian di antara hikmah puasa, berarti hikmah keberapa ini? Ketiga ya. Orang yang kaya mengetahui nilai dari nikmat Allah untuk dirinya berupa kekayaan. Di mana sebenarnya Allah Ta'ala telah memudahkan baginya mendapatkan makanan, minuman, dan hubungan biologis yang dia inginkan. Yang itu memang Allah bolehkan secara syariat. Dan Allah mudahkan bagi orang kaya secara takdir dan realita. Maka orang yang kaya semestinya bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Dan dia ingat saudaranya yang fakir, yang tidak mudah bagi si fakir ini mendapatkan itu semua. Tidak mudah bagi orang fakir mendapatkan makanan, mendapatkan minuman. Maka ketika orang kaya yang berpuasa menyadari tidak enaknya lapar. Dan dia ingat saudara-saudaranya orang-orang miskin. Yang lapar, yang berpuasa dan tidak tahu apakah bisa berbuka ataukah tidak. Maka diharapkan yang kaya ini kemudian dermawan dengan sedekah dan suka berbuat baik. Kemudian hikmah selanjutnya adalah atamarunu, berlatih untuk mengendalikan diri dan menguasai diri. Sehingga hatta yatamakkan, sehingga memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Menggiring diri untuk melakukan hal-hal yang itu merupakan kebaikan dan kebahagiaan bagi diri di dunia dan di akhirat. Dan dengan berpuasa maka manusia seorang muslim itu menjauh, jangan sampai menjadi manusia binatang. Apa itu manusia binatang? Itulah orang yang tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri dari kelezatan, dari berbagai macam syahwat, keinginan untuk hal-hal yang mengandung maslahat dan kepentingannya. Kemudian hikmah yang terakhir adalah ma yasulu minal fawaid sihiyah, manfaat kesehatan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Dan ini adalah natijah hasil dari mempersedikit makan dan mengistirahatkan saluran pencernaan dalam jangka waktu tertentu. Ya, dan tarosob dan hilangnya beberapa al-fadolat, kelebihan, beberapa kelebihan, beberapa kelebihan cairan atau enzim, warutobat ad-darah, dan atau cairan-cairan atau obat cairan yang darah yang berbahaya bagi badan dan yang lain. Kemudian penjelasan dari pensarah hafizallahu ta'ala, musannif rahimallahu ta'ala menyebutkan di sini sekilas tentang hikmah puasa. Dan hal yang bisa ditegaskan, semua perintah syariat pasti mengandung hikmah. Sebagaimana semua larangan syariat pasti memuat hikmah.
Dan para ulama terdahulu umumnya menyebut hikmah puasa dengan sebutan maqasid. Maqasid itu siap. Dan yang namanya maqasid itu ada yang bersifat general untuk semua hukum. Dan ada maqasid yang spesifik untuk satu ibadah tertentu. Abu Muhammad Al-Is ibn Abdissalam menulis satu buku yang diberi judul Maqasidus Shaum. Syaikh Utsaimin juga sudah mensarah buku ini. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala membawakan 5 hikmah puasa. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan kepada Allah. Dengan menyapih jiwanya dari hal-hal yang disukai oleh jiwa. Yang itu alati jubilat alaiha, yang jiwa manusia difitrahkan untuk menyukainya, menyukai makan, menyukai minum. Dan ini dilakukan dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbuktilah seorang muslim itu terbebas dari rasa cinta dengan hal yang biasa dinikmati dikarenakan mencintai zat yang disembah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah yang kedua, anafisiyam dalam puasa itu mewujudkan takwa dengan menahan jiwa untuk tidak melakukan kesesatannya dan melarang jiwa untuk melakukan hal yang batil. Membuat jiwa itu cinta dan suka melakukan amal kebajikan dan memperbanyak kebaikan. Maka terwujudlah dengan sebab puasa terkumpulnya jiwa untuk taat dan jauhnya jiwa dari maksiat. Dan adalah maksud terbesar dari puasa. Bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala yang diatkan oleh Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang zur, ini maksud dengan zur adalah al-batil, ucapan yang sia-sia. Dan perbuatan yang sia-sia serta kebodohan, maka Allah tidaklah membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya karena Allah. Yang dimaksud az-zur adalah al-batil. Kemudian hikmah yang ketiga, orang kaya mengetahui nilai dari nikmat Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Karena orang kaya ketika menahan dirinya berbagai macam nikmat yang dia bolak-balik menikmatinya, maka orang puasa ini tertimpa torfun sedikit dari kehilangannya. Kehilangan nikmat. Faidah iftaqadaha, maka jika orang itu kehilangan nikmat, dia akan mengetahui nilai dari nikmat yang mabalaghullahu subhanahu wa ta'ala minha, yang telah Allah wujudkan untuk dirinya. Sehingga hal ini, keadaan ini mendorong orang kaya untuk supaya hatinya lembut, kemudian dermawan, dengan apa yang bisa dia manfaatkan sebagai bentuk kedermawanan berupa sedekah dan berbuat baik. Kemudian hikmah yang keempat adalah memanage diri dan melatih diri sehingga terlatih dan menyerahkan kepemimpinan diri kepada seorang hamba. Maka jiwa manusia itu perlu dimanage dengan manage yang luar biasa untuk mencegah jimahiha, sahwatnya, seleranya, suka-sukanya. Dan di antara hal yang mendukung hal itu adalah mendukung upaya untuk mencegah jimah, ini adalah puasa. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan bimbingan kepada orang yang tidak menjumpai kemampuan untuk menikah. Nabi beri arahan untuk berpuasa. Karena dalam puasa itu terdapat penghancuran syahwat jiwa dan memudahkan jiwa untuk tersapih dari kecondongannya pada syahwat-syahwat itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wahai para anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk mampu untuk melakukan hubungan biologis karena dia punya duitnya, hendaklah segera menikah.
Siapa yang tidak mampu hendaknya wajib-wajib berpuasa karena itu adalah wija, bagikan kebiru untuk dirinya, muttafaqun alaihi. Kemudian manfaat yang kelima adalah terwujudnya manfaat kesehatan, menguatkan badan, dan mencegah bahaya dari badan. Dengan cara mempersedikit makan dan mengistirahatkan organ pencernaan dalam waktu tertentu. Fatratan minaz zaman, waktu dari tertentu. Terwujud dengannya penguatan badan dan pembersihan badan dari hal-hal yang yaduruhum menjadi madarat baginya. Sebelum dilanjut, tadi ada memastikan makna kimah. Atau jimah, bukan kimah, jimah. Kabaha jimah artinya berupaya untuk menguasai, berupaya untuk bisa mengendalikan. Jamaha rajul jimahahu. Dia bisa mengendalikan diri, mengendalikan keinginan. Kemudian di matan tadi tentang hikmah ada kata-kata tarasub. Artinya maknanya tajama'at fil ilal asfal. Mana aslinya adalah terkumpul ke bawah. Dan yang diinginkan tentu adalah keluar dari badan. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pasal yang ketiga, hukum puasa orang sakit dan orang yang bepergian. Allah Ta'ala berfirman di Al-Baqarah ayat yang ke-185, siapa saja dari kalian yang sakit atau sedang bepergian lantas tidak puasa, diganti dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Nah, orang sakit itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang sakitnya itu laziman membersamai dirinya terus menerus dan tidak diharapkan hilangnya sakit tersebut, contohnya kanker. Maka tidak wajib baginya berpuasa karena dia tidak memiliki kondisi bisa diharapkan mampu untuk berpuasa. Kewajibannya memberikan makan untuk setiap pengganti puasa setiap harinya itu makan untuk satu orang miskin. Nah, cara membayar fidyah yang pertama bisa mengumpulkan orang-orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Lantas memberi makan malam atau makan siang untuk mereka. Dalilnya adalah perbuatan sahabat Anas bin Malik radhiallahu anhu yang melakukan seperti itu ketika beliau sudah tua renta. Cara yang kedua adalah dengan membagikan bahan makanan kepada orang-orang miskin sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Kalau mengacu pada mazhab Hambali, maka untuk setiap orang miskin itu rubuk sok, seperempat dari satu sok nabawi, kurang lebih
nisfu kilo, setengah kilo ditambah 10 gram untuk gandum yang bagus. Apa cuma ngasih beras saja? Atau ngasih gandum saja? Tidak. Wayah sunu dan bagus dan dianjurkan untuk dijadikan bersama beras tadi lauknya. Semacam daging atau minyak atau yang lainnya. Kalau kita ya mungkin Indomie, mungkin sarden dan sebagainya. Kemudian semisal ini orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa. Sehingga orang tua yang tidak mampu berpuasa, dia tidak puasa lantas it'am, memberi makan untuk setiap harinya seorang miskin. Orang sakit jenis yang kedua adalah orang yang sakitnya itu tari'on muncul baru. Ghaira mayusin. Bukan satu hal yang ada putus asa untuk mayus, tidak berputus asa dari hilangnya sakit ini. Semacam demam dan yang serupa dengannya. Nah, sakit jenis ini bukan sakit yang melekat di badan, bisa datang, bisa pergi. Ini ada 3 rincian. Ada 3 rincian. Yang pertama, ini sakit, puasa tidak memberatkan orang sakit ini, tidak memberatkan dan tidak membahayakannya. Maka wajib puasa karena dia tidak punya udzur. Karena sakitnya cuma sakit panu atau sakit pusing sedikit. Ya, maka ini maka puasa tidak menyusahkannya, apalagi sampai membahayakannya. Wajib puasa. Yang kedua, puasa memberatkannya namun tidak sampai membahayakannya. Makruh baginya berpuasa. 5 fi minal uduli. Kenapa makruh? Karena di sini ada tindakan berpaling dari kemudahan dari Allah Ta'ala. Ya, berpaling dari kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah di situ memang menyusahkan diri. Kemudian yang ketiga adalah jika berpuasa itu membahayakannya, maka haram bagi orang tersebut untuk berpuasa, karena berpuasa berarti mendatangkan bahaya pada diri sendiri. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah Maha Penyayang pada kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Ya, janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dalam hadis dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan, la dara wa la dirara. Jangan berbuat bahaya. Apa beda dara sama dirar? Ada banyak penafsiran. Ada yang mengatakan bedanya adalah bahaya untuk diri sendiri ataupun bahaya untuk orang lain. Atau bahaya sengaja ataupun bahaya yang tidak sengaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. An-Nawawi mengatakan hadis ini punya banyak jalur yang sebagainya menguatkan yang lainnya. Nah, wa yu'rafu darru shaumi. Gimana cara mengetahui bahaya? Bahaya puasa bagi orang yang sakit bisa diketahui. Yang pertama, si sakit tersebut merasa adanya bahaya pada dirinya. Dia, kata orang Jawa, gliyeng, kemudian mau pingsan atau semacam itu. Yang kedua, dengan informasi dari dokter yang bisa dipercaya, berarti dia harus dokter muslim. Nah, wa mata aftal al-marid, orang yang sakit jika tidak puasa, orang yang sakit dengan kondisi ini jika tidak berpuasa, maka dia mengqadha sejumlah hari-hari yang dia dibatalkan, nanti diqadha idza ufiya jika sudah sehat. Dan jika mati sebelum sempat sehat, gugur darinya kewajiban qadha. Karena orang yang sakit kewajibannya adalah berpuasa sebanyak bilangan yang sama di hari-hari yang lainnya. Dan ternyata dia tidak menjumpai hari yang lain tersebut. Sehingga kalau maka Ramadan sakit karena Ramadan tidak puasa karena sakit. Syawal tetap sakit, Dzulqa'dah sakit, Dzulhijjah sakit, akhir Dzulhijjah meninggal dunia. Itu tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah.
Kemudian musafir itu ada dua macam. Yang pertama orang yang niatnya dengan bepergian adalah tahayul, mencari hilah, akal-akalan supaya boleh tidak puasa. Maka orang ini tidak boleh baginya berpuasa. Karena tahayul atau akal-akalan terhadap kewajiban Allah, kewajiban yang Allah tetapkan itu tidak menghilangkan kewajiban. Kemudian musafir jenis yang kedua adalah orang yang tidak punya niat untuk mengakali aturan agama. Nah, ini dirinci dengan 3 rincian. Yang pertama, puasa bagi musafir ini menimbulkan kesulitan luar biasa. Maka hukumnya haram baginya berpuasa. Karena Nabi SAW saat peperangan menaklukkan kota Mekah, beliau dalam kondisi puasa. Sampai ke telinga Nabi bahasanya orang-orang puasa itu memberatkan banyak orang. Dan mereka semua menunggu apa yang Nabi lakukan. Maka Nabi minta diambilkan 1 gelas air setelah asar. Setelah sholat asar lantas Nabi meminumnya. Dalam keadaan banyak orang melihatnya. Setelah itu Nabi dapat laporan. Sebenarnya ada sebagian orang yang tetap nekat berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan ulaikal usah. Mereka itu adalah pelaku maksiat. Mereka itu pelaku maksiat. Rawahu Muslim. Kemudian kondisi yang kedua adalah orang musafir yang berpuasa itu memberatkannya. Namun tidak, bukan berat yang luar biasa, bukan. Tapi berat. Ya syuku alaihi as-sawmu, puasa itu memberatkannya namun masyaqqatan ghaira syadidatin. Ya, dengan keberatan, kesulitan yang tidak besar. Ya, puasa bagi orang ini hukumnya makruh. Alasannya, pertimbangannya karena dalam tindakan ini berarti berpaling dari kelonggaran dari Allah Ta'ala. Dalam keadaan itu menyusahkan diri. Kemudian kondisi yang ketiga adalah puasa tidak menyusahkannya. Sehingga puasa tidak puasa baginya sama saja. Maka dalam kondisi ini lakukan mana yang paling mudah baginya. Puasa atau tidak puasa, menimbang firman Allah Ta'ala yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Iradah Allah di sini maknanya mahabbah. Allah suka jika kalian mendapatkan kemudahan. Dan Allah tidak suka jika kalian mendapatkan kesulitan. Dan jika puasa atau tidak puasa itu sama saja, maka kesimpulan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, puasa itu lebih afdal. Karena 4 alasan. Jadi kalau untuk musafir yang puasa atau tidak puasa baginya sama saja. Maka lebih baik puasa dengan 4 alasan. Yang pertama, li'anna fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan fi harin syadidin. Ketika itu panas luar biasa. Sampai-sampai salah satu dari kami sahabat meletakkan tangannya di kepalanya begini. Min syiddatil hari, karena saking panasnya. Wa ma fina, dan tidak ada di tengah-tengah kami orang yang bertahan untuk berpuasa kecuali 2 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawahah. Ya, maka kalau sama saja maka puasa lebih afdal. Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan karena 4 alasan. Kalau di sini beliau cuma menyampaikan 1 alasan saja. Yang pertama itu adalah perbuatan Nabi. Ya, kemudian yang kedua supaya mendapatkan keutamaan waktu. Karena Ramadan itu punya nilai lebih yang tidak dimiliki di bulan Ramadan. Yang ketiga lebih cepat
menyelesaikan kewajiban dibandingkan tidak puasa sehingga punya qadha. Kemudian memilih untuk berpuasa itu lebih ringan karena suasananya suasana puasa. Lain hanya dengan qadha, suasananya suasana tidak puasa. Itu lebih berat. Kemudian definisi musafir. Di paragraf berikutnya membahas tentang definisi musafir. Musafir itu ala safarin, tetap dinilai ala safarin, tetap statusnya bepergian sejak dia meninggalkan daerahnya. Bukan meninggalkan rumahnya ya, namun meninggalkan daerahnya. Nah, daerahnya itu apa daerahnya? Daerahnya itu patokan standarnya adalah al-bunyan al-mutalasiqah. Bangunan bersambung. Bangunan bersambung. Nah, ini rumah, tak jauh dari itu rumah. Itu masih daerahnya. Jadi daerahnya itu bukan desa, bukan kecamatan, bukan kabupaten. Bahkan mungkin bukan provinsi. Bangunan bersambung gitu. Sampai nanti ketemu lahan terbuka. Hutan atau lahan tidak ada bangunan, boleh jadi hutan, ini boleh jadi sawah membentang gitu. Dan untuk daerah padat, di daerah padat penduduk itu keluar dari negeri itu bisa dengan tolak ukur dipisahkan oleh sungai besar itu. Atau dipisahkan oleh jalan, itu bisa. Tapi pada dasarnya yang disebut negeri adalah bangunan bersambung. Nah, kalau pendapat Syekh Utsaimin, gimana kalau sudah singgah di tempat tujuan? Maka beliau menilai tetap musafir sampai dia kembali, sampai dia pulang ke tempat domisilinya. Walau aqama meskipun dia tinggal di negeri tempat tujuan safarnya, mudatan dalam jangka waktu yang lama. Fawa ala safarin, maka itu tetap musafir selama punya niat, tidak akan domisili di sana, tidak akan tinggal di sana setelah selesai tujuan yang dia itu safar karenanya. Maka boleh baginya mengambil rukhsah keringanan karena safar, meskipun jangka waktu dia tinggal di sana itu lama. Jadi misalnya ya, ada orang Surabaya ke Jogja karena kuliah. Dan setelah selesai kuliah dia tidak niat, tidak punya keinginan untuk tinggal di Jogja. Dia akan kembali ke Surabaya. Maka kalau Ibnu Utsaimin selama di Jogja 4 tahun atau 5 tahun S1 itu, selama itu dia musafir. Itu pendapat pribadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengikuti Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi meskipun jangka waktu tinggalnya itu lama. Meskipun jangka waktu tinggalnya itu lama. Alasannya li'annahu lam yarid, karena tidak terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahdidu muddatin, penentuan jangka waktu ketika musafir itu sudah singgah di tempat tujuan. Jangka waktu yang dengannya yang qati' terputuslah label dan status safar. Kemudian hukum asalnya adalah baqa'us safar, tetap safar, dan ada hukum-hukum musafir sampai terdapat dalil ala inqita'ihi, kalau label musafir itu telah terputus dan sudah intifa, sudah tidak ada lagi hukum-hukum bagi musafir. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Nanti kita bandingkan dengan penjelasan dari Syaikh Utsaimin ya.
Nah, kemudian tidak ada beda dalam safar yang pelakunya itu boleh mengambil rukhsah-rukhsah safar antara safar yang itu bersifat kasuistik. Ini semacam pergi haji, umroh, mengunjungi kerabat, bisnis dan yang lainnya. Ataukah safar yang terus menerus. Contoh safar terus menerus safar para sopir sayaratil ujrah. Mobil sewaan, yaitu maksudnya taksi. Atau mobil-mobil besar yang lainnya, misalnya kalau di tempat kita bis antar kota, antar provinsi. Itu dia safar terus misalnya Jogja Surabaya ada mobil itu. Ya, dia dari Surabaya ke Jogja, dari Jogja balik lagi Surabaya dan muter seterusnya. Maka tidak ada bedanya. Menurut beliau, mereka ini yang terus menerus safar, jika keluar dari negerinya maka dia musafir. Boleh baginya apa yang boleh bagi musafir-musafir yang lain. Semacam tidak puasa ketika Ramadan, mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian menjamak sholat ketika ada kebutuhan. Antara zuhur dan asar bisa dijamak, dengan maghrib dan isya bisa dijamak. Kemudian tidak berpuasa itu yang lebih afdol bagi musafir dibandingkan puasa, jika itulah yang lebih mudah bagi musafir. Lantas mereka bisa mengqadhanya di hari-hari yang dingin, di hari-hari yang sejuk. Di anak asabah hadis sayarat, karena para sopir-sopir mobil atau bis ini mereka punya negeri yang mereka menisbatkan dipadanya. Maka jika mereka berada di negerinya maka mereka mukim. Maka kemudian mereka memiliki hak-haknya mukim dan kewajiban sebagaimana kewajiban mukim. Wa mata safaru, dan jika mereka bepergian maka mereka musafir. Mereka punya hak-haknya musafir, wa alaihim ma'alal musafirin. Dan punya kewajiban sebagaimana kewajibannya para musafir. Ya, kita lihat penjelasan Syaikh Al-Utsaimin. Musannif rahimallahu taala, penulisnya itu Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, menyebutkan di sini pasal tersendiri menjelaskan hukum puasa orang yang sakit dan orang yang bepergian. Karena ada pada diri mereka faktor penghalang yang boleh jadi faktor penghalang tersebut membolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Wa yatarattab ala dzalika, dan dampak dari hal itu boleh tidak puasa sejumlah hukum yang akan dijelaskan. Kemudian disampaikan bahasanya orang yang sakit itu ada 2 macam. Ada yang sakitnya terus menerus, tidak diharapkan hilangnya, ya, sehingga dia tidak mampu berpuasa. Terus menerus tidak bisa diharapkan hilangnya dan dia tidak mampu berpuasa dalam kondisi sakit itu. Nah, kata Syaikh Utsaimin, tidak boleh tidak harus ditambahi kriteria ini, yaitu tidak mampu berpuasa. Karena sebagian sakit, sebagian penyakit ada penyakit yang terus menerus, melekat dan terus menerus, tidak diharapkan hilangnya, akan tapi orangnya tetap mampu berpuasa. Tetap mampu berpuasa. Maka hukum wajib puasa tetap melekat pada orang ini. Sehingga berkenaan dengan orang yang sakit harus ditambahi keterangan penjelasan tidak mampu untuk berpuasa. Di samping la yurja zawaluhu, hilangnya penyakit itu tidak diharapkan terjadi pada dirinya. Hilang dan sembuh dari sakit tersebut sudah tidak lagi bisa diharapkan. Maka orang yang sakit dalam kondisi semacam ini, puasa tidak wajib baginya, namun dia punya kewajiban it'am. Di tempat kita lebih familiar dengan sebutan fidyah. Dia memiliki kewajiban membayar fidyah dari puasa setiap hari yang dia tinggalkan, fidyah seorang miskin.
Wahwa dan orang yang sakit ini diberi pilihan dalam masalah distribusi fidyah kepada orang miskin ada dua pilihan. Yang pertama mengumpulkan mereka semua kemudian memberi makan untuk mereka semua dengan makanan siap santap. Dan itu satu kali kenyang. Boleh jadi makan siang, boleh jadi makan malam. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Yang kedua adalah membagi-bagikan bahan makanan kepada mereka orang-orang miskin itu sejumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian ukuran bahan makanan yang dibagikan adalah menyerahkan untuk setiap orang miskin 1/4 sok. Dan kadar 1/4 sok itu dengan ukuran yang dikenal saat ini adalah setengah kilo ditambah 10 gram gandum yang bagus. Kemudian penulis menyebutkan bahasanya dinilai satu hal yang bagus dan disarankan bahan makanan tersebut diiringi dengan temannya, daging atau minyak yang bisa jadi teman makan. Karena kesempurnaan it'am memberi makanan itu hanya terwujud dengan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan kafarah sumpah, Allah katakan pertengahan yang biasa kalian berikan, makanan yang biasa kalian berikan pada keluarga kalian. Nah, makanan yang diberikan kepada keluarga itu ya makanan pokok plus temannya, lauk atau sayur. Kemudian beliau sampaikan wal asal dan hukum asalnya bahasanya kafaroh, baik kafaroh sumpah dalam ini kafaroh karena tidak puasa karena sakit, itu hukum asalnya statusnya sama. Dan makanan yang pertengahan di zaman kita saat ini itu memuat juga temannya makanan pokok, daging, minyak, atau semacam itu. Kemudian penulis menyebutkan bahasa sakit jenis ini yang tidak bisa diharapkan sembuhnya dalam keadaan tidak mampu berpuasa. Ini bisa yulhaqu bihi, disamakan dengan orang yang sakit ini orang tua yang tidak mampu berpuasa. Maka orang tua yang tidak mampu berpuasa hukumnya sebagaimana hukum orang sakit yang tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya dan dia tidak mampu untuk puasa. Kemudian orang sakit jenis yang kedua adalah orang yang sakitnya itu datang baru, artinya kemarin tidak sakit kemudian sekarang sakit dan tidak ada putus asa dari kesembuhan, semacam demam dan yang lainnya. Maka sakit yang sifatnya kasuistik bukan terus-menerus ini ada 3 rincian. Yang pertama adalah tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Maka wajib puasa karena tidak ada udzur baginya. Semacam berbagai macam penyakit-penyakit yang ringan. Penyakit panu, pusing sedikit pusing dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, orang yang puasa itu memberatkannya namun tidak membahayakannya. Maka puasa baginya makruh. Contohnya adalah orang yang istaddat alaih al-hararatu. Orang yang badannya sangat panas. Karena seorang itu jika badannya sangat panas, istidadan syadidan, panas sekali, maka dia mendapatkan kesusahan karena hal itu. Maka orang yang demam tinggi ini makruh baginya puasa karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan keringanan kepadanya dan Allah suka jika keringanannya itu dilakukan sebagaimana azaimnya, hukum tegasnya, hukum azimah itu kebalikan dari rukhsah. Sebagaimana kebalikan dari rukhsah itu dilakukan. Kalau batal puasa itu boleh, batal puasa itu rukhsah, maka tetap puasa itu namanya azimah. Kemudian yang ketiga, puasa itu membahayakan si sakit. Dalam kondisi ini puasa jadi haram baginya dikarenakan berpuasa itu membahayakannya dan Allah Ta'ala
berfirman, janganlah kalian bunuh diri. Dan Allah berfirman, janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan hadis yang kualitasnya hasan dari Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW menyampaikan la darara wa la dirara. Tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Nah, orang sakit jenis ini, kewajiban qadha ya baqa, jadilah tetaplah kewajiban qadha melekat pada dirinya. Maka jika dia sehat, wajib baginya mengqadha hari-hari itu dan tidak membayar fidyah, namun wajib qadha. Namun jika sakitnya itu terus menerus, belum sempat sembuh, gugur, kemudian akhirnya meninggal dunia, gugur darinya kewajiban qadha. Karena kewajibannya adalah berpuasa di hari-hari sehat dan dia belum menjumpai hari sehat tersebut. Maka siapa yang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia tetap sakit, ya, siapa yang sakit di bulan Ramadan, tsumma baqiya alaihi bisababi, kemudian dia punya utang disebabkan sakitnya itu 10 hari. Karena dia sehat di akhir Ramadan. Kemudian Idul Fitri bareng dengan masyarakat tanggal 1 Syawal. Kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 Syawal. Maka dalam kasus ini orang sakit yang punya utang 10 hari tadi, la syai'a alaihi. Dia tidak punya kewajiban apapun karena dia belum menjumpai satupun waktu yang cukup baginya untuk berpuasa 10 hari tadi. Sehingga tidak ada baginya kewajiban qadha, tidak pula ada padanya kewajiban kafarah atau kewajiban membayar fidyah. Setelah itu Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ketentuan puasa bagi musafir. Disampaikan musafir itu ada 2 macam. Ada musafir yang safarnya itu niatnya adalah cari trik untuk bisa batal puasa. Maka dia yusafir berpuasa supaya bisa batal puasa. Maka dia berniat dengan safarnya itu untuk bisa mendapatkan niat safarnya itu adalah supaya dia bisa buka. Maka orang ini adalah orang yang berdosa, tidak boleh baginya batal puasa. Dan jika wa'idha aftara, dan jika dia nekat tidak berpuasa, dia berdosa, dan qadha itu melekat pada dirinya. Kewajiban qadha melekat pada dirinya. Karena di antara kaidah yang telah untuk mengetahui qadha bagi orang-orang yang tidak berpuasa ketika Ramadan adalah tuntutan untuk berpuasa itu masih melekat pada seorang hamba. Hukum asalnya. Tuntutan untuk berpuasa itu melekat pada seorang hamba karena firman Allah Azza wa Jalla, siapa yang tidak berpergian di antara kalian di bulan itu wajib baginya berpuasa. Al-Baqarah 185. Maka jika robek satu dari hal itu, ya robek berarti tidak puasa. Maka boleh jadi karena udzur syar'i atau bukan udzur syar'i. Baik, maka jika tidak ada satu hari dari hari Ramadan seorang itu tidak puasa, boleh jadi karena udzur syar'i atau bukan udzur syar'i, fa inna dhimmatahu, maka tanggung jawabnya itu tetap ada. Tanggung jawab untuk berpuasa itu tetap ada. Tabqa masghulatan, kewajiban itu tetap tetap tersibukkan dengan
qadha, keharusan untuk qadha sampai dia menyelesaikan qadhanya. Jadi menimbang ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa di antara kalian yang tidak bepergian di bulan Ramadan wajib baginya puasa, maka kewajiban puasa itu melekat. Maka ketika seorang itu tidak berpuasa karena udzur ataukah yang lainnya, maka kewajiban puasa itu tetap melekat. Menjadi qadha yang ini tidak hilang kecuali setelah dibayar. Itu telah ditunaikan. Dan musafir jenis kedua adalah musafir yang tidak berniat untuk ngakali hukum agama. Maka musafir dalam kondisi ini ada 3 macam. Ya, kemudian berpuasa bagi musafir ini kesusahan yang sangat besar. Maka haram untuk berpuasa karena dengan nekat berpuasa itu membahayakan diri sendiri. Yang kedua, ya berpuasa itu menyusahkan namun tidak kesusahan yang sangat. Maka puasa baginya makruh karena dia meninggalkan rukhsah kelonggaran yang Allah berikan. Ya, kondisi yang ketiga, puasa itu tidak memberatkan bagi musafir ini. Maka dia boleh milih antara puasa atau tidak puasa. Dan mayoritas para ulama mengatakan puasa itu lebih afdal karena itu adalah perbuatan Nabi SAW. Ini perbuatan Nabi, kemudian ditambahkan oleh Syekh Utsaimin. Kemudian yang kedua, menyaksikan waktu yang paling mulia, yaitu waktu Ramadan. Ya, artinya ya lebih baik puasa karena ini bulan Ramadan, nanti mendapatkan keutamaan waktu. Kemudian yang ketiga, bareng dengan banyak orang dalam ibadah, sehingga ini aktsar lebih banyak membantu untuk bisa menunaikannya. Dan yang keempat itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Yang keempat adalah ya berarti lebih cepat selesai tanggung jawab dan kewajibannya. Kemudian beliau menyebutkan bahasanya hukum boleh tidak puasa itu berlaku bagi musafir sejak dia keluar meninggalkan negerinya sampai dia pulang ke negeri domisilinya. Artinya seandainya seorang itu tinggal di luar negerinya dalam jangka waktu yang panjang, maka dia masih musafir karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang sakit atau bepergian. Dan perhatikan di sini Allah menggunakan ala safarin. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan fi safarin. Namun ala safarin. Apa beda ala safarin dan fi safarin? Karena seandainya yang Allah katakan adalah fi safarin, maka ada sangkaan bahasanya boleh tidak puasa itu khusus kondisi kainunah, keadaan seorang itu bepergian dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Jadi kalau fi safarin itu berarti saat naik kendaraan. Ini saat naik kendaraan dari tempat domisili ke tempat tujuan safar. Itu kalau fi safarin. Sehingga di sini dibawakan menggunakan kata-kata ala safarin. Kata-kata ala itu menunjukkan isti'la, di atas. Ay yajuzu lahu siyamu, boleh baginya puasa ma baqiya daiman ala safarihi, selama tetap dia daiman selalu ala safarihi, di atas safarnya. Maka jika dia tetap dalam kondisi safar, meskipun dia sudah stabil di negeri tujuan, fa inna lahul fitra, boleh baginya tidak puasa. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala, penulis tidak menyebutkan, tidak ada beda di sini antara safar yang kasuistik dan safar yang terus menerus. Maka safar yang kasuistik contohnya safar karena haji atau umrah,
Sedangkan safar terus menerus adalah orang yang yattajiru bil khuruji was safar, orang yang berbisnis dengan dia berangkat dan dengan dia bersafar, semacam para sopir taksi yang dalam bahasa disebut sayaratul ujrah atau sayaratul naql, maknanya sama taksi. Fahaulai, maka mereka ini boleh bagi mereka tidak berpuasa, sebagaimana hukum ini juga berlaku untuk musafir-musafir yang lain. Ya, kita lihat dari tadi setelah kita baca penjelasan Syekh Shalih Utsaimin, beliau tidak memberikan sanggahan berkenaan dengan pendapat Syekh Utsaimin kalau musafir yang sudah sampai tujuan, mau lama berapapun itu boleh tidak puasa, boleh qashar dan seterusnya. Beliau tidak memberi sanggahan. Bahkan beliau memberikan penguat dengan menyampaikan di sini beda ala safarin dengan fi safarin. Dan sebagaimana diketahui, bahasa ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ketika orang itu posisinya di tempat tujuan, kemudian dia singgah di sana dalam jangka waktu yang lama, maka berapa tolak ukur dia masih disebut musafir, dan kapan dia sudah tidak lagi disebut musafir. Kalau mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala yang menyampaikan pada kaidah Ibnu Taimiyah, bukan pendapat Ibnu Taimiyah namun kaidah Ibnu Taimiyah, bahasanya jarak untuk disebut musafir itu pakai budaya, dan safar itu kembali kepada budaya. Maka semestinya ketika seorang musafir itu singgah di tempat tujuan, maka dia tetap ternilai musafir ketika budaya mengatakan dia musafir. Tapi dia sudah tidak lagi musafir ketika budaya masyarakat kaum muslim menilai dia tidak musafir. Dan budaya masyarakat, misalnya budaya masyarakat kita, kalau misalnya ada orang luar, misalnya saya contohkan Jogja, ada orang dari luar Jawa atau kemudian dari misalnya dari Surabaya atau yang lainnya kemudian kuliah di Jogja, maka begitu dia sudah stabil di sini dan berkegiatan sebagaimana kegiatan orang Jogja, maka sudah tidak dianggap lagi musafir. Sudah tidak lagi dinilai musafir. Ya mungkin kalau pakai budaya, ya mungkin sudah seminggu di sini dan kegiatannya sudah menjadi kegiatan seperti umumnya orang warga Jogja, penduduk Jogja, ya, dia sudah tidak lagi musafir. Itu kalau kita kembali kepada kaidah Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala dalam masalah ini. Sedangkan kalau kaidah madhab dan kata Syekh Ibnu Baz, ini adalah pendapat jumhur ulama, tolak ukurnya adalah manakala masuk ke satu negeri itu sudah sejak awal masuk niatnya sudah lebih dari 4 hari atau lebih, maka sejak tiba bukan musafir. Namun jika belum menentukan, dan jika belum menentukan mau berapa lama, kalau sudah menentukan mau berapa lama, maka statusnya sebagai musafir maksimal 4 hari. Itu. Ya, tapi kalau sudah menentukan di sini mau setahun, maka begitu tiba ya, sudah bukan lagi musafir. Sudah menjadi warga setempat. Sehingga konsekuensinya tidak lagi boleh batal puasa, tidak boleh qashar, wajib sholat Jumat dan seterusnya. Ya, kita sudah sampai di penghujung sesi pertama.
Kita break sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.